Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku yang soleh dan solehah? Nah, pada pertemuan kali ini, pada materi bahasa Indonesia selanjutnya, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu mengenai teks eksposisi dalam media massa. Nah, materi yang pertama yang akan kita gali atau kita cermati, dan tentunya kalian semua wajib memahami, wajib ya, berarti wajib ditonton dan dipahami, yaitu mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur teks eksposisi dalam media massa. Nah, ini udah ada ya. Yang pertama itu kita ke pengertian dulu ya. Pengertian teks eksposisi itu karangan yang di dalamnya terkandung sebuah atau sejumlah informasi pengetahuan. Nah, berarti jika ada sebuah teks atau karangan berisi informasi pengetahuan, berarti itu namanya teks eksposisi. Contoh, misalnya manfaat tanaman obat temulawak. Nah, manfaat temulawak untuk sebagai obat. Nah, tentunya itu sebuah pengetahuan kan. Nah, pengetahuan itu berarti manfaatnya dari temulawak. Nah, kalian bisa mengetahui apa saja sih kegunaan temulawak, bagaimana manfaatnya untuk tubuh kita. Itu sebuah pengetahuan. Nah, mungkin bisa contoh lain, manfaat internet dalam kondisi pembelajaran daring seperti ini. Berarti manfaatnya apa? Bisa digunakan untuk mencari informasi lebih lanjut selain apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama itu langsung masuk saja ya ke gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Itu merupakan salah satu unsur teks eksposisi. Yang pertama kita gali atau kita pelajari pada gagasan. Yang pertama, gagasan itu disebut juga ide atau pendapat. Ya, ide, kalian tentu pernah dong membuat ide. Misal, besok kerja kelompoknya mau bagaimana ya biar kita menarik. Nah, berarti itu salah seorang itu memberikan sebuah ide. Bagaimana kalau begini-begini, kalian setuju nggak? Oh, setuju. Nah, itu yang dinamakan ide. Nah, kalau dikaitkan dalam sebuah teks eksposisi, nah, contohnya di sini ada ya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti di sini idenya memberikan ide atau pendapat. Berarti kita selama ini mengelola hutan tetapi masih ibaratnya jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Oh, tahun kemarin penghasilan hutan sekian juta, kok tahun ini juga masih tetap sama. Itu pendapat. Nah, ide itu bisa pendapat, berarti tidak harus terlaksana, tetapi kalau bisa terlaksana itu lebih baik. Kemudian yang kedua itu dari gagasan dan fakta teks eksposisi ada yang namanya fakta. Fakta itu keadaan yang sifatnya nyata atau benar-benar ada. Misal tadi dari teks eksposisi
Manfaat tumbuhan temulawak. Temulawak itu tumbuhannya ada apa enggak? Benar-benar ada apa tidak? Oh, benar ada. Itu di dekat rumah saya ada. Nah, itu ya, contoh. Nah, kemudian contoh lain. Dari fakta tanggal 14 Agustus merupakan hari pramuka. Itu fakta ya, berarti benar-benar terjadi. Setiap tanggal 14 Agustus otomatis siswa-siswi itu melaksanakan kemah bersama. Nah, untuk memperoleh sebuah fakta, kalian bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu observasi. Observasi itu berarti kalian langsung terjun ke lapangan, melihat langsung dengan kedua mata kalian. Berarti itu fakta. Kalau lihat langsung berarti otomatis tidak kabar burung, berarti benar-benar kalian lihat. Kemudian selain itu berarti kalian melakukan wawancara. Wawancara itu dialog, berarti kalian melakukan kepada narasumber atau orang-orang yang dianggap mengetahui atau memahami informasi yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga itu kajian dokumen. Oh maaf ya, ini kurang, berarti kajian dokumentasi, bukan dokumen ya, maaf. Yaitu mendeskripsikan berbagai dokumentasi yang memberikan informasi yang dikehendaki. Yang namanya dokumentasi itu biasanya cenderung pada foto. Foto apa sih yang akan kita butuhkan untuk memperoleh informasi. Kemudian selanjutnya ada opini. Opini adalah pendapat seseorang yang bersifat subjektif. Artinya opini merupakan hasil dari pemikiran seseorang, bukan fakta di lapangan. Nah, biasanya dalam sebuah teks eksposisi itu ada yang biasanya gagasan, fakta, ataupun opini. Fakta itu terjadi, opini itu belum tentu terjadi. Kemudian unsur yang kedua itu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama pola umum dan khusus atau disebut pola deduktif. Nah, pola ini biasanya mencangkup hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Biasanya disusun dengan cara mendahulukan kesimpulan pada bagian awal. Nah, dalam kesimpulan tersebut terdapat gagasan utama yang akan dijelaskan dengan fakta, bukti, atau contoh gagasan yang mendukung. Kemudian yang kedua, pola khusus umum. Itu pola yang bersifat khusus ke umum, berarti diuraikan berdasarkan data berupa fakta, alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Kemudian masuk ke pola ilustrasi. Itu pola pengembangan paragraf yang digunakan untuk menyusun sebuah karangan dengan gagasan utama yang terlalu umum sehingga membutuhkan ilustrasi. Kemudian masuk ke pola perbandingan, yaitu pola pengembangan paragraf dengan cara membandingkan dua hal atau lebih. Pola ini digunakan untuk mengembangkan paragraf yang membahas dua hal atau objek atau dua objek berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada. Kemudian yang terakhir itu pola analisis. Biasanya digunakan untuk menyusun paragraf eksposisi ataupun
argumentasi. Biasanya pola ini untuk memperjelas suatu hal atau gagasan yang sifatnya umum ke dalam perincian. Terima kasih, semoga kalian memahami dan selalu semangat belajar di rumah. Semangat menimba ilmu walau banyak kerintangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.